dapat apaan sih gitu loh. Karena kan itu tradisi yang bagi anak-anak sekarang itu udah jauh banget nih gitu loh. Sangat jarang lah ibaratnya Sangat kita jarang lihat gitu loh. ada anak nongkinang. Banjarnegara itu kan sebenarnya ada minuman ya yang mirip Signatur lah. lah Iya, ya signatur kan dapat ayu sendiri itu dan itu kan sebenarnya mirip, maksudnya dalam arti mirip. Ya kalau disandingkan sama boba ya wani lah kayak. Jane wani berasuk. Nek carane jenengan nang Batur karo Karang Kobar dodolan es patut to, Bur? Kurang Batur. kurang pas. Kami belajar dari leluhur gitu lah, dari dahulu tentang dawet ayu itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, khasnya dawet ayu itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian ya. biar kayak episode sebelumnya ya. Ya, karena malam ini kita sudah di episode ke 12 ya? 12. Nyubi kita Mas, baru-baru. Berarti baru berapa bulan? Dari September. Kami baru November kayaknya. September. Enggak, November kami baru buka November di November, Desember, Januari, 3 bulan. mencoba buka channel dari nol banget. Tapi keren loh, sudah 12 episode nih, keren. Oke, 12 episode dengan total viewernya baru berapa? Ya, sedikit banget lah. Sedikit banget. Nah, Hari ini kita sama siapa ini? sama teman-teman dari ya sebenarnya Nyong juga kurang yakin grup mereka tuh sebenarnya apa, cuma kenalnya ini Nyong dari yang owner dan Albert itu bener ya? Iya. Ya. Ini ada yang tahu. Dan dawet benar. Kenalan aja dulu satu-satu karena first time banget kita kedatangan tamu yang cukup banyak ya. Iya, Biasanya mentok 3 orang. tahu empat. Ya, saya aman kok. Masa kita malah senang juga sebenarnya. Ya itu paling keterbatasannya di apa ya, fasilitas kita clip on baru fasilitas 4 biji. iya gitu-gitulah. Pokoknya ke depan juga kita bisa lebih support lah untuk kadang ada tamu yang bawa tim banyak orang bisa ikutin semua. Bisa ikut. Bercerita semua karena kita pengennya cerita. Nah, ini saya sama Tanzil di sini. Saya sendiri di Baskoro Mas. Itu yang terus berapa kali sini host. Jadi akan episode awal sih. Ini dengan Mas siapa? Saya Afnan Sudrajat Mas, biasa dipanggil Afnan. Nah, dari mana Mas Afnan? Dari Mas? Saya aslinya Badakarya, cuman sekarang tinggal di Mantrian Nombau. Oh, Badakarya. Badakarya Pugelan Mas. Karanggude. Karanggude. Ngerti Karanggude Mas. Saya banyak ke sana. Karanggude. Karang hidup punya banyak rasa ya, Gude. Gude. Jok motor. Cok motor ya? Oke. Sebelahnya Mas. Oke, perkenalkan nama saya Fai, nama lengkapnya Faizun Azhar, biasa dipanggil Fai. Saya sebenarnya juga dari Badakarya karena kebetulan kami bertiga ini kebetulan Kak Adi gitu loh. Kak Adi ya. Saya nomor pertama, ini kedua Afnan, ketiganya Yunan. Nah, ini sahabat rasa saudara. Sahabat Rasa saudara. Gitu. dari Badakarya juga. Oh, Tetangganya seberang. oke. Mondol. Bukan, mana babynya? Oh, mana Dedi? Tangga kecamatan. Mana Didau? Wah, dari jam. Banyak bapak-bapak di sana ya, karena Wana Dedi. Mana Dedi? Dan kayaknya Banyak bapak-bapaknya. banyak bapak-bapak Wana Dedi. Dan kayaknya memang udah Dedi ya ini ya. Sudah dipilih semua ini. Iya. Wah, ya oke lah. Tapi kita sapa Mas aja nggak apa-apa ya, Mas? Siap. Mas Afnan sama Mas. Yunan sama saya. Oke, baik. Nah, apa tuh jenenge? Jadi sebenarnya tuh Perkenalan belum rampung. oh, belum selesai. Namanya. Dengan Mas. Oh, ke sana. Oh, ya boleh. Ini semua kan Perkenalkan nama saya Aman Mas, aman. Ya, Aman. Coba lah. Yang kunti ki. Pakai itu aja yang dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Diulang ya berarti ya.
Boleh, nama. Perkenalkan, nama saya Yunan. Nama lengkap saya Yunan Saiful Rizal. Kebetulan ya itu udah dijelasin ya. Kita bersaudara bertiga dan ini juga saudara tapi teman. Saudara. Sahabat tapi teman. Sahabat tapi teman. Sahabat tapi saudara. Teman kayaknya macam lain ya. Saudara. Gitu ya? Cukup ya? Coba. Oke. Silakan. Perkenalkan nama saya Atin Citra Wijaya, tapi panggilan dari kecil itu biasa dipanggil Ayah. Oh iya. Ayah, betul. Nah, aslinya dulu kecilnya di Wangon. Ini. Wangon Ini. Ton. Wangon sini. Sweatshop. Cina. Oh, Bung Cina. Cina kulone. Cuma Cuma remajanya di Wanadadi nggak kenal dulu Mas Afnan kakak kelas waktu SMP. Di SMP mana? SMP satu Wanadadi. SMP satu Wanadadi terus semenjak menikah pindah ke Wangon lagi. Gitu sih. Ini perkenalannya itu, guys. Oke, siap. Matur nuwun. Oke. Nah, berarti yang ketiga saudara ini niku nggih. Oh, ini satunya punya Mas Anang. Nah, gitu. Dipasang aja lah. Apa namanya saudara kandung apa? Saudara kandung Mas. Oh, saudara kandung. Tapi mungkin wajahnya beda semua sih ya, jadi meragukan itu. Yang paling sepuh sing budi. Paling sepuh. Coba Mas yang paling sepuh yang mana Mas? Kayaknya yang tengah iki sih. Betul Mas, saya sudah Dan PR-nya 40 Mas. 50. Nah, 40. 40. Ini aslinya Andra. Karena kan bahasa Indonesia dari usia. Oh, ya bahasa Indonesia usia ya. Dan kaosnya kalau teman-teman bisa lihat Den Dawet ya sini ya. Iya. Itu sempat Kami Mas. ramai sekali dan kami pengen jane sudah cukup lama sebenarnya kita harus penasaran dengan Den Dawet itu karena agak fenomenal juga ya, maksudnya tiba-tiba ramai gitu. Terus ya itu sebenarnya awal mulanya itu dari mana sih kayak gitu. Sing duwe ide pertama kali lah ya. Awal-awal. Yang punya ide pertama kali itu sebenarnya siapa? Ya, oke, jadi awalnya tuh dari teras Mas. Dulu kita kan dari teras rumah, terusan itu ngobrol ya biasa, ngerokok, ngopi-ngopi, terusan. Waktu itu kan ini Mas banyak banget ini Ki, apa? Boba. Oh, 2020. viral-viralnya boba. Iya kan, viral-viralnya boba, terusan di mana-mana boba tuh Mas. Pokoknya kabeh dodol boba. Boba. Abon pertemuan sih. Si anak boba. Nah terus kita ngobrol terus kok kita kan asli Banjar semua nih. Nyel Banjarnegara lah ya. Pure. Terus kok Banjarnegara itu kan sebenarnya ada minuman ya yang mirip lah. Iya, signatur kan dapat ayu sendiri itu dan itu kan sebenarnya mirip, maksudnya dalam arti mirip. Ya kalau disandingkan sama boba ya wani lah kayak. Jadi wani berasuk. Nah, terus ya resah kan. Nah, boba itu kalau nggak salah dari Taiwan apa ya Mas? Iya, Taiwan. Iya kan Taiwan. Nah, terus waktu itu kan anak muda itu dengan apa antusiasnya gitu mengantri. Sangat-sangat hype lah waktu itu. Hype banget kan. Nah, terus kita memang dulu bergerak di ini gitu, mode industri yang sama apa makanan dan minuman. Cuman kenapa Den Dawet itu lahir yaitu dari keresahan dulu semarak banget boba dan kita punya keresahan, loh kita punya Dawet Ayu loh. Cuman memang ketika kita cuman Dawet Ayu yang konvensional tanpa untuk diinovasikan gitu. Itu kayaknya agak berat untuk kalau menargetkan anak-anak muda. Makanya kami dari Den Dawet itu kan yaitu misalkan tetap kita pakai santan terus susu terus kita inovasi dari topping-toppingnya terus jadilah Den Dawet waktu itu. Dari keresahan itu sebenarnya Mas. Awalnya berarti dari keresahan Mas. Ibaratnya- Diserang Mas, diserbu terusan ada produk dari luar, Iya. terus ijik-ijik, boom, Iya. mengalahkan minuman signatur Iya. sendiri ya. Ibaratnya ditandang lagi. Betul. Apa nih kan? Ya.
maksudnya neng itu wilayah dewek di kandang gitu, di kandang kita Betul. diserang produk lain kok agak melemsem gitu. betul. tapi sebelumnya pernah nyoba juga jualan boba juga. Kalau boba, alhamdulillah belum pernah. Belum ya? Tadi boba Dan belum. sebenarnya teman-teman ini sebenarnya dulu sebelum jualan dawet tuh basicnya apa sih? Latar belakang Oh iya, jadi saya dulu sebenarnya pekerja mas, pekerja semua. Cuman saya memutuskan pensiun dini 2019 saya pensiun dari BRI. Terusan kalau mas saya sekarang masih jadi guru, terus adik saya yang BRI juga 2018 selesai. 2018 tulisan ya? Sebelum corona ya? Oh, Iya. mana Mas? Dari Kalimantan. Kalimantan. Tambang. Mas sekarang berarti udah enggak? Sekarang masih nambang dawet loh mas. Tawat sekarang tahu. Dibor. Pertambangan minyak sih lah. Kapal batu bara ya? Oh iya. Oh, nggih. 3 tahun di sana. Nah, ini ini sambil apa namanya? Sambil suguhannya datang ini. Kami mau terima kasih juga sama teman-teman dari Kopi Kerajaan ya, Kopi Kerajaan di mampir sini ya. Dan sambil ngecek-ngecek. Namanya aprikot apa nih orang tanaman? Iya lah, after record aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan. Cuma ini mati nih. Bisa dicek Kak? Mungkin gini mas, Ini kopi hitam semua. bahwa Banjarnegara itu kan punya dawet ayu Ini wine, yang sebenarnya kan ini wine. itu sudah diakui secara nasional gitu loh istilahnya, pengakuannya. Tahunnya kan Banjarnegara identik dengan dawet gitu loh. Ayu. Berarti kan itu sebagai identitas kita gitu loh. Namun keresahan tadi kenapa dawet itu tidak bisa go nasional misalkan ini atau go internasional karena mungkin kemasannya yang dibuat kurang dalam konvensional, sementara Indonesia dengan bonus demografinya gitu kan ya, ya itu kan lebih tertarik pada produk-produk luar itu tadi gitu loh. Akhirnya kan kita punya identitas tradisi yang sangat kuat, tapi justru Gen Z misalkan, apalagi Alpha, mereka wah apa itu sih dawet gitu loh. Nah justru itulah yang kami itu semakin dengan keresahan itu semakin tertantang gitu loh. Ya kenapa kita tidak mencoba merawat tradisi dengan inovasi gitu loh mas. Oke. Ya makanya Bahkan sampai teman-teman itu rela resign dari kegiatan sebelumnya ya, gitu ya? Atau memang resignnya itu sebelum punya ide untuk bikin dawet lah? Sebelum. Belum ya malah. Udah. Oh, berarti memang udah resign dulu. Udah resign dulu. Muncul ide untuk iya. Ya. Kayak di bensin mas, dimulai dari nol ya mas. oh oke Sudah. mulai dari terima kasih ya Mbak sudah menemani saya dari nol. Saya gitu tuh. Banyak Mbak pom bensin yang dari nol. Iya. Menarik soalnya karena lihat beberapa foto-fotonya kemasannya juga berani banget ya. Berani banget. Dengan minuman-minuman. Terus cukup berani melakukan, kalau yang saya lihat ya, itu cukup berani melakukan inovasi yang mana signature-nya dawet kan pakai santan dan ada gurih-gurihnya dari santan itu sendiri kan. Ketika itu diganti dengan flavor yang lain, santan itu sendiri diganti dengan yang lain, pasti kan ada rasa yang berbeda. Itu menurut saya cukup berani lah untuk apalagi dengan kebiasaan orang sini yang sudah terbiasa minum dawet ya karo santan. Iya. Kan menurut saya cukup menantang kan, cukup challenging gimana produknya bisa diterima di masyarakat gitu. Pernah terjadi di sini kayak dawet kamu orang santan nih gitu. Pernah terjadi nggak sih pas awal-awal bikin? Sebenarnya itu keresahan awalnya yaitu tadi udah dijelaskan. Yang jadi masalah utama waktu itu kan banyak generasi yang sekarang itu kok kenapa harus boba gitu loh. Kenapa? Enak mas. Kenapa harus boba? Semua aku boba ini enak sih. Mas. Kita gimana caranya menggait generasi-generasi muda ini untuk mencintai produknya sendiri gitu loh. Terutama di Banjarnegara. Karena di luar Banjar pun yang namanya dawet ayu udah terkenal sebagai, dulu aku di Kalimantan itu emang
Dawet ayu ya mancanegara gitu. Penjualannya penjualan itu luar biasa di Sumatera, terutama di Riau dan Batam itu memang dawet ayu ya terkenalnya dari Oke. banjarnegara. Kenapa kita nggak bisa mengemas dawet yang jadi kekinian biar anak-anak muda itu juga suka gitu sih. Suka ya. Iya iya. Tapi emang bener sih, dawet itu emang hampir seluruh Indonesia pasti ada. Kecuali mungkin di beberapa daerah di Indonesia Timur ya, di Papua mungkin masih agak jarang ya yang di agak jauh dari kota ya. Karena terakhir saya main ke luar Jawa waktu itu sekitar 2021 atau 2021 kayaknya. Saya ke Sumbawa, ketemu orang Banjar jualan dawet Jawa. Asli Banjar. Asli orang Banjar, tanyain waktu itu. Orang Blater Petambakan. Orang Blater Petambakan. Blater. Atau maring Sumbawa itu dawet. Kudu Blater Pucang. Orang Blater Pucang. Tak konfirmasi real. Orang Blater juga. Oh iya iya. Gitu ya, pancen gitu ya. Tapi kadang tuh keresahan juga kadang dawet munine Banjarnegara tapi sing dodol Coba Banjar. Makanya kan tadi tak tanya Banjar. Sekali saya ketemu di Lombok waktu itu dawet ayu Banjarnegara yang jual orang Lombok, tapi juragannya orang Banjar. Di Lombok waktu itu kan sempat sebelum ke Sumbawa transit di Lombok dulu. Ya. Itu salah satu penjual dawet nanya kan, asli orang Banjar bukan mas? Bukan mas, saya asli sini tapi juragan saya orang Banjar. Iya iya. Nah ini kalau tentang dendeng dawet sendiri ya yang bisa sambil diminum. Oh, siap, Mas. Apa dendeng dawet sendiri maksudnya yang versi dulu ya? Yang sempat ramai itu di tahun 2020. 2020. ya setelah corona itu tiba-tiba ada startnya di 2019 Sebenarnya kalau penggodokan itu 2019. Tapi mulai riset iya mulai riset 2019, Februari 2020 kita opening. itu pembutuhan selama itu apa mas maksudnya? Enggak, maksudnya 2019 itu akhir mas. Oh, sudah akhir udah mulai udah beli lah ya. Launching 2020 sebelum Berarti satu bulan sebelum corona. Iya, betul. Opening langsung dihantam corona mas. Karena corona kan akhir 2019, terus masuk Indonesia 2020. Maret. Jadi Februari buka, Maret langsung Hajar corona. corona. Ini bagi teman-teman yang belum tahu bedanya sebenarnya bedanya dan dawet karo dawet aslinya itu apa mas? Coba diceritakan mas. Ini kan bisa ngerti ya maksudnya barangkali pemirsaannya gitu dong. Paham ya gitu. Bedanya apa sih sebenarnya? Kayak gini mas, kalau perbedaan yang mendasar kalau dawet konvensional itu kan sebenarnya basicnya ada 3, santan, cendol itu sendiri dan gula. Ya, entah itu gula Jawa atau gula aren gitu. Oh iya cing. Nah, Beda versi ya. itu kan konvensional seperti itu. Nah, kalau kami dawet yang inovasi dari kami itu tetap basicnya adalah cendol dawet karena iya cendolnya karena itu sebenarnya tradisi yang ingin kami angkat gitu loh dari dawet ayu itu sendiri gitu loh. Itu basicnya tetap sama cendol atau dawet itu sendiri, namun santannya itu tidak semuanya kami ganti susu UHT itu enggak mas sebenarnya mas. Di mix atau gimana? Di situ ada santannya juga gitu loh. Iya, tapi komposisinya itu lebih banyak di susunya, dominan susunya. Kenapa? Atau fresh milk? Yang UHT mas? UHT. Iya. Kenapa kok inovasinya mengarah ke situ gitu? Karena yang kami sasar adalah usia-usia 18 sampai 35 tahun gitu loh, yang dimana generasi muda untuk yang kami berani bersaing dengan boba gitu loh. Kalau mungkin kami sasar di usia-usia itu, kami masih dengan cara yang konven, mungkin ya sulit nih untuk kami upkan gitu loh. Nah, alhamdulillah saat itu sempat booming sih menurut kami. Kenapa? Saat itu kami franchise-kan itu seluruh Indonesia kalau tidak salah itu sekitar 160 ya. 160 mitra outlet yang iya seluruh Indonesia. Itu dalam kurun waktu berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun ya. 2 tahun. Iya, 2 tahun kami Sampai 22 berarti ya? iya. Sampai 22 kan? Sejak launching terus dihantam corona malah malah naik gitu loh. Iya, jadi iya. Nah, maka dari itu mas, di saat mungkin
ekonomi saat itu semuanya itu kan lesu gitu loh ya. Malah kami berusaha untuk bangkit dan saat itu kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM itu masuk 100 ya, 100 awalnya kan 100 besar, kami masih dari ribuan peserta kami ikut seleksi itu, kami masuk 100 besar, terus kurasi lagi sampai 50 kami masih masuk dan di posisi 47 saat itu. Jadi Kementerian UKM kami mendapatkan ya mungkin di saat-saat pandemi seperti itu justru kami bagaimana Bisa survive ya. bisa survive seperti itu. Mana yang lain lagi pada Di saat itu diharap. hantam kanan kiri. Seperti itu Mas. Itu kuliner semua ya? Maksudnya kategori kuliner semua? Enggak. Oh enggak. Oh enggak, Wah, UKM banyak ya. banyak. Apa? UKM Award kan. UKM Award. Seluruh Indonesia. Yang besar banyak juga nih, ribuan kalau nggak salah. Dan itu dari satu-satunya dari Banjarnegara. Enggak. Ada rumah mokaf waktu itu. Mokaf, iya, mokaf. Mas. Oke, Mas Rizal. Oh iya, Mokaf itu dulu juga rame pas zamannya yang laut ya, maksudnya sampai sekarang juga. Ya satu inilah naiknya hampir Seangkatan lah ya. Seangkatan ya. satu lighting. Dari situ akhirnya kami berpikir wah ini perlu nih bahwa merek kami daftarkan gitu loh, banyak kami biar punya haki gitu. Akhirnya Dan Dawat sendiri sudah masuk haki. sudah terdaftar di Kemenkumham Mas. Keren sekali. Ya itu sekilas perjalanan Perjalanan. kami di saat Oke. pandemi Mas. Jadi sebenarnya inovasinya itu ya, dan ada rasa buah-buahnya juga, Mas, waktu itu. Iya kami Iya. banyak toppingnya itu ya, ada nangka, ada Oreo, ada Milo, ada biskuit, pokoknya iya kan. Topping kekinian lah ya. Kekinian gitu. Konvensional kan tangka Nangka durian. Paling ya tambahannya tape atau P, apa ya. betul. nyuruh tahu nih sih dapat sing Tape. malah ya kan. Wah, Tape rekor dulu lagi. top. Oh ya seru ya Chan ya. Nah, waktu itu berarti awalnya kan berarti dari spirit ingin apa ya? Menaikkan produk lokal terus di tengah gempuran corona, satu corona, terus yang kedua banyak boba ya. Minuman luar, Thai tea, Thai tea juga ya. Waktu itu bukan hanya boba ya, Ya. ada Thai tea, mocktail, Ya. segala macam itu kan. Itu juga booming di Banjar kan. Nah, Ya. waktu itu challenge yang paling besar apa Mas? Waktu itu awal kan dari riset, otomatis kan dari riset yang cukup matang ketemu nih tantangan-tantangannya dan langkah-langkah yang harus diambil kan tahu lah seperti apa A, B, C gitu ya. Tapi tantangan yang secara garis besar tantangan utamanya apa waktu itu yang ingin mendobrak, karena kan cukup berat waktu itu kan dengan gemburan produk-produk saya. Kira-kira gimana? Iya. Bener Mas. Tuh. Apalagi kan jenengan semua ibaratnya dari zona nyaman kerja. Betul Mas. Bener Mas. Jadi Gimana kira-kira Mas? tantangan paling berat sebenarnya dari diri kita sendiri sih Mas. Oke, siap. Jadi gini, iya jadi karena bener kita kan pindah kuadran nih. Rata-rata kita 2019 aku Agustus resign terusan, berarti tantangan terberat itu kan karena newbie kan waktu itu, mau nggak mau kita harus banyak belajar Mas. Itu satu, banyak belajar, terus apa namanya untuk mengembangkan ini ya, itu satu yang tantangan dari itu internal ya. Untuk eksternalnya ini Mas, apa namanya, kayak marketing tentunya, karena kan gini, itu kan arus ya, nah, kita ngelawan Harus ya. otomatis marketingnya kan harus ini kan, apa namanya, strong kenceng gitu. Tapi sih alhamdulillah karena ya awal sih kita tetap ya namanya ini manusia gitu, tetap wah, bisa nggak ya macam kita lawan arus seperti ini gitu kan. Tapi pada akhirnya malahan ya itu ketika misalkan nih titik-titik itu warnanya hitam semua,
Lah kita merah sendiri, tetap jadi dilihat karena juga ada inovasi itu terusan. Nah itu jadi Beda gitu. Beda. karena beda itu ya alhamdulillah salah satunya jadi membantu kita untuk marketing sih. Ada yang lain tambahan? Tantangannya gini mas, sebenarnya kan sasaran kami utamanya itu kan generasi Gen Z gitu kan ya, Alpha apalagi itu kan. Nah, yang pertama itu justru sebelum mereka bahkan mau mencoba, dapat apaan sih gitu loh. Karena kan itu tradisi yang bagi anak-anak sekarang itu udah jauh banget nih gitu loh. Sangat jarang lah ibaratnya Sangat kita jarang lihat gitu loh. ada anak nongki nang warung. Nggak kekinian banget loh. Jangankan nongki beli sengaja beli daun sana. Betul. Betul itu mas, itu sebenarnya tantangan yang paling besar itu gitu loh. Karena asumsi anak-anak zaman sekarang itu ya pertama mungkin minum dawet nggak keren gitu loh. Yang kedua kalau minum dawet ya karena ya Dibeliin orang tua biasa. Oleh-oleh dari pasar. namun ternyata nggak seperti itu gitu mas. Di saat mereka ya mungkin dengan strategi marketing kami gitu loh, akhirnya mereka akhirnya sampai mau mencoba, akhirnya ternyata ketagihan gitu loh mas. Wah ternyata dawet kok enak ya, ternyata dawet kok bisa seperti ini ya. Bisa diinovasikan. Gitu. Kenapa kok dawet ternyata seperti ini ya? Lah sepertinya itu kan berarti mereka itu merasakan hal yang sama di saat mungkin dengan minuman-minuman yang kekinian sekarang seperti boba, Thai tea, karena basicnya tadi bahwa kami tidak hanya santan tapi UHT itu mas, akhirnya kan di lidah mereka itu bisa diterima kayak familiar. Itulah tantangan dan sekaligus strategi kami untuk bisa masuk di era sekarang. Makanya kami itu tagline-nya itu merawat tradisi dengan inovasi. Tapi keren sih. Melekat sih, cukup Iya, melekat sih menurut saya. harapan kami seperti itu. Apalagi kita orang asli Banjar gitu loh. Kita harus bangga dengan ya signature salah satu ya ini, apalagi kan saat itu juga Dawat Ayu kan masuk API gitu, Anugerah Pesona Indonesia. Namun iya terkadang misalkan tamu dari luar, wisatawan dari luar mau cari dawet yang sentral dawet di mana kan kadang kita juga nggak tahu gitu loh. Nah, ini ya gitu loh. Problem. Nah, ini yang sebenarnya di episode yang kedua ini sebenarnya kami nanti mengarahnya ke sana mas. Harapannya kami bisa jadi sentra dawet di Banjarnegara. Nah, jadi nggak bingung mas. Dan nanti kami angkat dua-duanya. Secara tradisi konvensional nanti kami ada di Banjar. Yang konvensional kami tetap ada. Yang inovasi ya memang itu adalah di dawet itu sendiri. Seperti itu mas. Kalau dari Mas Pram sama Mas Kamudan lupa. Mas Yudan gimana? Untuk gimana? Atau dipegang di Iya, di double ya. boleh ya benar. Mungkin saya menambah ya untuk tantangannya. Berarti kan masih tantangan ya, seputar tantangan ya tadi. Betul. Oke, siap. Mungkin kalau misal saya mau menambahi, kita kan sebenarnya kan dulu konsepnya itu kan lebih dimitrakan ya, kayak franchise gitu kan, dimitrakan. Nah, tantangan pada saat itu kan bagaimana bahan baku itu kan aman karena kita kan mitra kami kan ke seluruh Indonesia nih, jauh-jauh kan. Itu kan salah satu jadi tantangan kan. Bagaimana cendol itu bisa dijual di sana, awet dan sebagainya. Nah, itu kan awalnya iya betul kan. Awalnya kan kalau misal cendol udah jadi dikirim ke sana, pernah misal dicoba di frozen misal ya. Itu pun nggak jadi. Jadi teksturnya itu berubah, rasanya berubah. Jadi kayak ini es gabus, tahu nggak? Oh iya, Rasanya kayak gitu, nggak kenyal lagi kan, basicnya kan kenyal. Nah, akhirnya kita coba inovasi kan, akhirnya bagaimana cendol itu bisa dikirim, bisa dibuat dengan karakternya itu sama yang di Banjar. gitu ya. Nah, akhirnya kita bikinlah tepung premix. Jadi basic cendol kan tepung. Nah, itu kan ada beberapa tepung kan di bahannya ya. Itu sudah di mix dari kita.
Intinya dalam satu kemasan itu kita udah punya SOP untuk pembuatannya. Jadi kayak misal gampangnya kayak gini, kita bikin agar-agar, tinggal nyemplung, diaduk, jadi gitu loh. Sendiri ya. Tapi iya akhirnya Itu kan sebenarnya kan PR banget awal kita. Bagaimana kita bisa bahan baku dengan aman. Seluruh Indonesia. Nah, akhirnya kan karena kalau di frozen ternyata tidak bisa, akhirnya kita kirimnya via masih tepung premix itu. Nah, akhirnya santan ya. betul. Nah, akhirnya kan Mitra karena kita sudah punya SOP untuk pembuatannya, Mitra jadi bisa bikin cendol sendiri di sana. Seperti itu sih. Dari Mas Pram Oh iya. gimana Mas? Mungkin sih udah terjawab semua sih ya. Sudah terjawab semua. Mungkin kalau mau menambahkan itu kan apa ya? Sebenarnya dari sekian banyak mitra itu kan sebagian besar malah nggak ketemu ya Nan. Iya. Belum pernah ketemu sama sekali. Cuma komunikasi. Cuma komunikasi. Kita harus membangun trust kepada mitra itu sih sebenarnya. Itu jadi salah satu Tantangan juga. Masalahnya kan ketika kondisi pandemi terus ekonomi sedang yang lesu kayak gitu kan, ketika mau buka usaha baru belum pernah ketemu kan mitra kan mikirnya gambling ini penipuan operasi jane gitu kan. Gitu, apalagi jauh. Nah betul seperti itu. Akhirnya kan bagaimana kita menciptakan trust kepada calon-calon mitra pada saat itu hingga akhirnya ya alhamdulillah terbentuk dari 160 mitra itu sih. 100 kita ke trust itu bisa kebentuk. ketemu percaya kirim transfer gitu kan ibaratnya kan gitu kan karena nggak ketemu langsung otomatis kan trust itu harus benar-benar terbentuk dulu kan akhirnya kan yang orang memutuskan jadi mitra otomatis kan harus menyetorkan untuk paket kemitraan itu. Jadi kalau misal apa namanya trust itu belum terbentuk kan pastinya kan ragu kan takutnya penipuan dan sebagainya. Nah itu juga jadi salah satu tantangan kami sih. Tapi alhamdulillah kita bisa sih. Alhamdulillah, keren sekali. Sebenarnya dulu itu teman-teman juga punya outlet di Banjarnegara nggak sih? Di untuk atau di Banjarnegara berapa outlet lah? Otomatis kan wes mesti ana dong. Kalau Harusnya iya dong. kalau Banjar itu ada beberapa titik, ada di Jasa saat itu, ada di Mandirano, ada di Madukoro, ada di Mandiraja, tapi semua ada di Tunggelan. Tapi semuanya itu memang punya mitra. Jadi konsen kami istilahnya ya kami produksi lah istilahnya seperti itu. Semua itu kami mitrakan. Di episode 1, episode 2 harapan kami terjun langsung, kami buka sendiri dan harapannya ya kami nanti seluruh Indonesia itu percabangan masyarakat. Oke, siap. Iya. Jadi mungkin sistem kemitraannya nanti yang berbeda gitu. Seperti itu. Karena kebetulan dulu waktu saya kuliah itu akhir kuliah itu kapan? Ya akhir kuliah lah ya. Oke, tolong jangan dibuka di sini. Oke, intinya saya kuliah cukup lama lah ya, memaksimalkan waktu ya. Karena saya merasa belum cukup gitu ya, karena perlu belajar lagi lah. Akhir saya kuliah itu saya sempat kerja di F&B juga di salah satu coffee shop di Jogja. Itu memang cukup berat kalau menurut saya bisnis F&B cukup tricky. Kelihatannya kalau orang lihat dari luar kayaknya gampang teman yang paling dodol sendok goreng, gawe kopi. Ternyata kan tantangannya cukup besar. Satu persaingan, terus yang kedua marketing, terus dan yang paling intinya kalau menurut saya konsistensi produk kita sendiri kan. Konsistensi. Nah, yang saya penasaran waktu itu berarti cukup ya sekitar 2 tahun lebih mungkin ya bisa sangat pesat perkembangannya. Itu gimana cara menjaga konsistensi rasa dari mungkin tadi sempat disinggung sedikit sama Mas Yunan. Bagaimana dengan sebanyak kemitraan yang sebanyak itu konsistensi rasa bisa terjaga atau justru itu jadi salah satu hal yang membuat Dan Dawet itu sendiri mulai agak lesu gitu. Gimana Mas? Ya, jadi pertanyaannya Agak tajam. menarik sekali. Menarik sekali untuk dijawab. Maaf kalau
bahasa kita agak slow, terlalu santai gitu ya dengan panjenengan yang jauh di atas kita. Enggak aman malahan enak kayak gini mas. Biar saya berbawa muda lagi mas. Oke mas, jadi betul mas tadi jenengan sebenarnya bisnis F&B itu memang bisnis yang tricky banget mas. Karena saingan, karena ketika orang gitu kan mau bisnis apa ya F&B gitu kan, kira-kira apa dikira udah gampang ya. buka itu satu persaingan pasti ya kan. Terus yang kedua benar tadi dari operasional SOP sendiri gitu kan. Bagaimana dari cabang 1 sampai cabang sekian itu SOP-nya sama. SOP nggak hanya produk tapi juga layanan itu sama. Nah terus sebenarnya kita udah antisipasi mas untuk masalah yang waktu itu kita episode 1 nih. Karena kita masih proses, nah kita harus belajar terus gitu kan, karena dari episode kita banyak banget belajar dari dan dapat pas waktu itu. Jadi waktu itu kita memang sudah ya misalkan tadi udah dijelaskan sama Mas Yunan untuk cendolnya itu, alhamdulillah kalau cendol sih aman gitu, karena iya tetap ada cuman aman lah. Terus untuk kayak takaran itu kita udah ini ada SOP-nya sendiri. Kualitas bahan gimana mas? Santan tiap daerah beda, orang kadang takaran sudah dikasih. Betul. Nah, kalau betul. Jadi untuk susu itu kita standarisasi ya. Kalau itu kan pabrikan aman gitu terusan. Semuanya rata-rata bahan baku kita pabrikasi sih mas. Jadi itu pabrikasi kayak aman ya? Aman untuk bahan baku, termasuk santan kita juga pakai. Karena santan kita nggak butuh. Oh pakai instan? Iya, kita nggak butuh banyak mas. Cuman ada santan untuk gurih. Jadi gurih susu sama santan kan beda nih. Cuman jadi perpaduan antara susu sama santan itu jadi paduan yang unik gitu loh. Oke, Gurih ngeblend. Cuman memang santannya memang agak sedikit. Makanya kita semua bahan baku itu dari rata-rata dari pabrikasi itu kan, dari pabrik-pabrik itu. Itu udah kita SOP-kan sebenarnya, udah SOP-kan ya. Cuman kembali lagi untuk walaupun kita udah bikin SOP terusan semua digramasi itu ternyata kurang cukup mas, benar, karena butuh butuh pengecekan, controlling, QC, audit di situ kan dan lain sebagainya. Nah, iya kan. Jadi setelah misalkan aku udah bikin misalkan SOP yang rigid gitu kan. Terus misalkan Mas Aya nih tak share ke Mas Aya gitu. Mas Aya ini SOP-nya seperti ini ya. Susu sekian mili dan sebagainya, cara membuatnya seperti ini. Tapi ketika di lapangan namanya manusia itu kan nggak kayak ini robot ya, pencet keluar otomatis keluar. Apalagi kalau pembeli betul itu kan itu makanya butuhnya itu controlling di situ mas. Karena kita waktu itu ya itu kita masih belajar gitu kan, kita ternyata tancap gas sampai 160 yaitu ternyata ada waktu itu udah sebenarnya kita berusaha untuk ini ya magari lah ya apa yang kira-kira iya maksudnya apa celahnya itu, tapi tetap ya itu salah satunya ya itu controlling itu kita ternyata itu belajarnya dari Dendawas itu ya itu controlling itu ada yang lain mungkin. Karena kadang ini nggak sih mas, kalau sistem kemitraan itu sendiri kan kalau saya ngelihat kadang beda orang, kadang rekrutmennya kan nggak tahu ya kalau di Dendawat seperti apa, rekrutmennya dari Dendawat sendiri ikut merekrut karyawannya nggak? Mitra atau dari kemitraan atau benar-benar dilepas ke mitra dari karyawan sendiri yang speknya ABC gitu. Ada gitu-gitu nggak? Jadi gini mas, kalau kami di Dendawat yang episode 1 nih, itu kan sebenarnya kayak kontrak putus gitu kan, jual putus gitu. Jadi mereka beli brand kami, terus itu kan tinggal repeat ordernya utamanya bahan baku. Nah, terkait karyawan dan sebagainya, tadi yang sudah dijelaskan oleh adik saya, Aflan itu kan
kami sudah membuat SOP. Namun kenyataannya di lapangan kan kembali lagi, misalkan nih lagi jualan lagi kantor, akhirnya kan Yang penting jadi. sesuai dengan SOP, takarannya mungkin kurang pas, itu yang penting. Namun dari semuanya itu akhirnya kembali lagi konsistensi. Ya alhamdulillah mitra kami yang konsisten akan SOP itu sampai sekarang itu masih survive. Ada beberapa, misalkan contohnya di Lamongan itu sampai sekarang masih survive. Iya, dari 2020. Yang Pati juga masih survive. Iya. Nah, berarti kan kembali lagi ke personnya nih. Oke. Iya, Person mitranya gimana mengelolanya? betul. Walaupun semuanya itu sebenarnya berimbas ke mitra itu sendiri dan kami gitu loh. Kami kan di repeat ordernya. Nah, makanya di episode kedua ini nanti harapan kami tadi itu sebagai pembelajaran mungkin sistemnya yang nanti kami perbaiki. Selalu diperbaiki, selalu lebih baik. Betul, Kaizen mas. Season. Perbaikan terus. Jadi saya jadi penasaran sebenarnya mitra paling jauh teman-teman tuh sampai mana sih? Paling jauh. Oh, Mas, Saya Kalau yang terdaftar waktu itu paling jauh ada di Riau sama Kalimantan Tengah. Kalteng. Terus Bali waktu itu ada ya? Bali ada. Sama itu yang perbatasan karo anu ya. Oh, Kalimantan Utara. Kaltara. Yang Kepulauan Riau itu loh. Kepulauan Riau. Natuna apa sih? Iya sih. Sampai sana ya? Iya, Kepulauan Riau. Kepulauan Berarti berapa menit lagi tuh sampai Singapura gitu katanya. Oke. Mitranya. itu sampai Ini kan kepulauan ya? Iya kepulauan. sih untuk mitra yang terjauh. Dan lucunya dulu ada cerita unik sih dari Dawat ya. Cerita unik. Nek carane jenengan nang Batur karo Karang Kobar dodolan es patut to, Bur. Kurang Batur. kurang pas. Tapi pada realita kenyataannya penjualan di Batur itu Paling tinggi. untuk di Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara itu paling tinggi. Rata-rata itu 100 cup per hari. 100 ke 100 cup. Betul, Mas. Di Batur loh itu. Di Padang. Sing tuh Mas, pendaki-pendaki ngono kan. Sing itu arep pendaki menggonong perahu tapi ndakine kan sekang Karang Kobar. Ini cerita uniknya itu. Waktu dulu kan ada satu mitra mau buka di Batur, tanya, masa nang Batur ya Mas, kira-kira apa payu? Tapi kan nurung dijajal baik, tapi ternyata alhamdulillah ya penjualan tertinggi di kabupaten di Banjarnegara Karangkobar sama Batur sih. Karangkobar Sama Batur itu Ekspektasi. Kalau Karangkobar masih oke lah ya. Kalau Batur ya. Batur jam 12 pun masih adem gitu. Dan Batur itu rata-rata biasanya jam 2 udah habis sold out. Serius. Bisa mudun gasik biasanya malah. Esok ya? Iya, esok kan Anies dong. Anies. Soalnya seorangnya wong bareng gaga ya, anu ya. Bisa. Sazah ya, Sazah. Ini kan udah pentingnya. Beli itu wes di kan saja. Tapi kan maksudnya jam 2 atau pagi-pagi kan urung. Leren bisa. Jam 2 itu rata-rata udah habis itu. Sazah. Betul. Malah jam 2 udah habis. mitranya Pagedongan, yang mitra sana Pagedongan buka di Batur. Oh, wong Pagedongan bukan. Dodolnya Batur. Pagedongan. Acu. Pagedongan baik ya? Mungkin karena sepi mungkin di Pagedongan. Dari riset ternyata mas. Riset di sana tadi. Jadi riset dulu dia. Jadi waktu itu dia pantau gitu kan. Waktu itu ada boba gitu kan. Di sana? Terus kita namanya Mas Wahyu kan. Terus ke kantor. Terus bukan nang Batur priwe. Pantau dulu anak-anak iki ora iki sing jualan yang hampir sama. Ternyata ada boba lah. Di sana tuh nongkrongin dia. Payu Mas gitu. Terus dia juga ngeponin katanya sih rata-rata 40-50. Wah ini gas gitu. Ternyata malahan alhamdulillah dan dapat malah bisa melampaui yang boba itu tadi. Buka cabang lagi kan akhirnya. Iya buka cabang lagi. Nambah kemitraan Jawa lagi. Timur. Dia buka di Jember. Dia nambah tapi expand ke luar Banjar ke Jawa Timur langsung. Ekspansi. Iya. Ikut ekspansi. Apa tadi gimana saya? Jadi mereka yang di Batur sama Karangkobar masih susah nggak?
Untuk sekarang sih enggak mas. Masih enough ya? Mereka sempat bertahan berapa lama? Udah bertahannya sih. Wahyu sih kapan? 3 tahunan mas. 3 tahunan. Cukup 3 tahun lama. Wahyu. Es kepala Milo itu setahun kan. Kepala Milo luar biasa. Tapi dari Terus bentuknya silam. dari sekian banyak kemitraan, sekitar 160-an lah ya kurang lebih di seluruh Indonesia, itu rata-rata mereka yang aslinya dari Banjar atau memang dia pure orang asli sana? Misalnya Pure sana. orang Kalimantan, Ya, ya asli Yang sana. Riau juga, Asli orang sana. Riau gitu ya. Asli Kalimantan, sana. Kalimantan gitu ya. karena kalau dia itu yang beberapa orang yang saya temui penjual-penjual dawet, rata-rata kan orang Banjar dari sini, Ya, ya kan? betul. Jadi kalau kemitraan orang sana lebih besar lagi. Kemitraan orang Ya, asli. Berarti menjual produk luar Ya, dan asli dia sana. orang lokal situ kan. Oke. Nah, itu kan sebenarnya pengen kami di kaos di belakang saya itu kan mendawatkan Indonesia, Mas. Iya. Indonesia Banjar dawet. Buat Abdur. Iya, jadi harapan kami ya, tujuan kami, visi kami itu bisa mendawatkan Indonesia, Mas. Mendawatkan Iya. Indonesia sih. Jadi justru saat itu mitra kami pure, kebanyakan itu justru dari luar Banjar, dan itu kan menandakan bahwa dawet ayu itu sudah dikenal secara nasional ini. Dan Karena di beberapa tempat juga punya dawet juga. Ada Iya. Purworejo, Ojo, Dawet Ira, misalkan. Jogja, Jogja, punya betul, dawet gitu. betul. Tapi dawet itu enak sih. Ya. Siapa ya? Pernah nggak sih kayak misal terpantau kayak biasanya kalau namanya lagi gede kan, ada sih niru-niru nih kayak gitu. Iya, nah, terpantau. Banyak mas. Banyak sekali. Banyak. Tapi sama-sama dawet gitu. Ya, Sama-sama dawet. Sama-sama dawet dan sama-sama berinovasi juga gitu. Dengan brand lain. iya. Brand lain. Brand lain. Oh, banyak ya kan maksudnya tanda-tanda kita kan Betul. ning pucuk tuh kadang anak Mulai Pasti di Banjar. tapi kan tapi kayaknya nggak apa-apa sih ya, maksudnya menandakan kalau kita tuh diidolakan, banyak orang pengen niru kayak dewek kayak gitu ya, nah seperti itu ya. kalau saya lihat kan, saya mendengarkan background teman-teman dari band dawet sangat beragam lah ya, dari Mas Pai. Pak I, guru, ya dengan BRI, Tambang. belajar Atau jangan-jangan dawet, karena buat dawet itu nggak gampang kalau menurut Ya betul, Atau betul. jangan-jangan di tambangnya beliau sebagai marketing gitu, marketing wis ahli dodolan. Itu kan dodolannya orang makanan ya. dodolan emas ireng. Batu bara itu. Dulu belajarnya di mana? Awal belajarnya? Kalau belajar bisnis sebenarnya dari dulu saya lulus kuliah itu sebenarnya saya sudah ini mas, sudah mulai jualan sama teman-teman juga, jualan kaos, jualan. Saya di UNES mas, guruan juga sebenarnya. Saya belum jadi guru mas, kesasar di bank, bankir. Kita udah mulai jualan, terus akhirnya kan karena jualan, terus ada juga temen yang memang dia memang dari lulus kuliah tuh ijazahnya tuh nggak kepake gitu, terus ya kita sering nongkrong itu di situ saya banyak belajar tuh di situ mas, terus semakin ini mas sebenarnya waktu itu saya kayak kutu loncat mas. Di BRI aja yang agak lama. Di BRI sih agak lama. Jadi sebelum di BRI saya rata-rata belum sampai setahun mas. Desain pindah terusan karena saya mau nikah. Jadi anteng mas. Tapi bertahan 4 tahun. 4 tahun gue. Betul di BRI. Aduh kayak resah lagi deh kayaknya Tetap suasana baru. jiwanya nggak di sini mas gitu. Nggak kurang nyaman lah ya. Kurang. Jadi ya itu saya belajar dari teman-teman terusan saya juga ikut beberapa kelas kadang sama teman kelas bisnis terusan ya itu Seminar motivasi. enggak sih kalau motivasi. Jadi mungkin lebih banyak pengalaman, meskipun background kami itu berbeda-beda, tapi sebenarnya satu ilmu marketing itu kami dapatkan. Karena
tadi misalkan adik saya sudah menyampaikan sebelum ini sudah jualan, bahkan laundry pun saat itu kami jalankan gitu loh. Iya, buka laundry. Hampir. Nah, akhirnya iya. Mas mending laundry ini di sensor gitu. Akhirnya ketemulah di Dendawat itu Mas, akhirnya Mas. Awal belajar buat cendolnya di mana, Mas? Nah itu Mas, kalau dawet itu kembali lagi ya, kita kan visinya itu nggak hanya mengangkat apa namanya kearifan lokal, tapi kita juga ingin berbagi lah Mas. Jadi dari awal kita memang memberdayakan ini pengrajin cendol. Oh, berarti ngambil dari pengrajin. Cuman kita kan udah punya spesifikasi kayak tadi tepung premik itu. Jadi kamu buat coba. Aku buatkan tepung premik cendol. Mereka kan kalau bikin cendol kan ini feeling, Mas. Feeling is nah, gitu. Iya, benar sekali. Komposisinya tapi dari kita. Nah, apa namanya? Ya betul. Spesifikasi dan sebagainya dari kita. Karena memang visi kita memang ya masih ini juga harapan itu kita bareng-bareng Mas, kita menghidupkan misalnya Sekitar lah ya, betul. nggak dimakan sendiri lah. Betul istilahnya. Cendolnya, kalau cendol makan sendiri ya, dolan nih. Sampai saat ini ya kita masih bermitra sama ini teman-teman pengrajin. Iya masih. Mas, Anu, menurut Mas Nani, cendol paling enak tentang Banjar yang kawinan nih. tradisional lah. Tradisional cendol paling enak. Misalnya ada temen datang, lu pengen Oke, Mas yang tradisional ya. Kang Jamil sini. Kang Jamil. Tapen. Sekali. banyak yang bilang tapen sih. Tapen, perapatan Tapen. Abdullah juga Abdullah ya. Banyak yang sepakat ya tapen, banyak yang sepakat ya. Teman-teman juga sepakat tapen ya? Sepakat. Tapen ya. Kiblatnya Tapen berarti ya. Legend dia. Tapen ya. Oh. Karena di Banjar juga ada beberapa tempat yang Iya. mengklaim dirinya sebagai sentra dawet. Ada beberapa tempat lah, cuma Tapen kayak Rejasa juga Iya, cukup mengenalkan dirinya sebagai produsen Betul. dawet yang enak lah. Tapi yo anu ujung-ujungnya subjektif ya. Iya, itu subjek. Rasa ya subjek. Nah, itu juga yang mau saya tanyakan. Karena kalau ngetutna selerane wong, orang anak mandege Mas. Gimana dawet tuh mandege ini pas membuat satu standar yang bisa masuk ke lidah semua orang. Gimana itu caranya? Karena kan kalau misal saya datang ke kopi kerajaan, menurut saya enak, menurut Mas Abbas bisa jadi pasti Betul. kurang enak. Gitu kan? Betul. Nah, gitu. Jadi gini Mas, kami kan dua ini, yang tradisi berarti yang dapat konven dan yang inovasi. Untuk yang pertama yang konven itu bagaimana nih kalau enak itu kan tidak ada standarisasinya kan, maksudnya itu sangat subjektif. Nah, bagaimana untuk harapannya semua orang itu bisa mengatakan bahwa beli dawet di Dendawat itu enak gitu loh, baik yang konven maupun yang inovasi. Jadi kami belajar dari leluhur gitu lah, dari dahulu tentang dawet ayu itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, khasnya dawet ayu itu seperti apa? Misalkan nih khasnya itu santannya yang kental, pokoknya buket lah ya, bahasa Jawanya buket gitu. Terus misalkan gulanya yang kental gitu loh. Terus kalau cendolnya misalkan yang konven itu cenderung kalau misalkan diminum itu bisa langsung apa ya Mas, bahasa Jawanya melurut gitu, langsung silut gitu loh. Iya. Nah, kami coba belajar itu dari berbagai dawet yang konvensional, ternyata temunya di titik yang hampir sama seperti itu. Wah, berarti inilah yang sebenarnya dinamakan dawet ayu. Nah, terkait enak dan tidak kan itu selera, tapi paling tidak otentiknya, standar otentiknya itu yang kami cari seperti itu Mas, yang konven. Kalau yang inovasi ya berarti menggunakan standar kami dan hampir seperti kayak minuman kekinian yang basicnya itu
susu gitu loh. Nah, Suhatemin seperti itu Mas. Nah, ya, saya menambahkan ya. Karena biasanya kita kalau sebelum launching satu produk gitu, itu biasanya kita riset Mas. Jadi misalkan waktu itu ya di kantor kita tes lidah. Oh, sudah. Jadi memang ada beberapa ini kan. Jadi kita memang benar nggak bisa nggak bisa ngetutna ini nih. Kabeh wong nggak bisa. Tapi kan ada benang merah sama loh Mas. Maksudnya misalkan kayak cantik itu kan relatif gitu kan. Tapi ada benang merah yang itu cantik ya gini gitu loh. Walaupun nggak semua orang setuju ya, tapi pasti ada nih benang merahnya. Begitu juga begitu juga makanan. Atau misalkan kayak manis itu kan sekarang nih ada yang suka manis, ada yang enggak. Itu kan ada rentangnya. Nah, kita ambil yang umum, yang tengah-tengahnya, betul, yang semua orang itu bisa masuk. Itu sih. Kita siap ya, atau mau launching produk selalu riset produk dan riset market itu sendiri. Wah, tetap boleh di rentang-rentangnya itu nilai-nilainya gitu ya. Karena nah, ini Mas, sejam ternyata. Nggak terasa ya. Satu pertanyaan sebelum kita bahas next project dan karena yang tadi itu satu standarisasi itu karena cukup tricky ya, kayak ya tadi F&B cukup tricky. Banyak tempat-tempat F&B, entah itu coffee shop, resto, atau kontainer, terus kaki lima, itu nggak bertahan lama karena nafsunya mau mengikuti. Semua orang bisa mengatakan bahwa tempatnya enak. Itu kan jadi apa ya, PR tersendiri lah bagi pelaku-pelaku usaha F&B gitu kan. Nah, dari Dandawan sendiri menanggapinya gimana biar lebih bisa survive, terus bisa bertahan lama bersaing dengan orang-orang lama yang sudah lebih dulu terjun di dunia F&B gitu ya. Itu gimana Mas? Jadi kita sebenarnya ada satu ini ya, satu visi atau misi sih lebih tepatnya, karena selain tadi itu kan Kaizen itu perbaikan terus-menerus, kita itu ada 3 kata yang kita usung, yaitu tradisi, inovasi, dan adaptif. Adaptif. Jadi kembali lagi, kita kalau jualan itu kan kita jualan nggak hanya untuk diri sendiri, tapi kan market ya, kayak tadi itu kan produk, terusan marketingnya juga, polanya gitu. Jadi bahasanya, terusan ya kita masih belajar ya Mas, konten-kontennya, terusan copywritingnya gitu, kita menyesuaikan itu, adaptif itu gitu. Jadi kedepannya memang untuk bagaimana kita bisa sustain, kita lebih peka akan target market yang sudah kami bidik itu. Oke. Jadi lebih matanya lebih dibuka lagi, lebih sensitif, lebih empati lagi lah. Oke. Dengan market yang ada sedang kemana sih? Iya betul. Kayak misalkan sekarang kan untuk misalkan jajan lah ya, untuk jajan menurut data itu kan memang generasi Gen Z dan milenial gitu. Makanya kita tetap mengikuti, walaupun sebenarnya kita udah nggak Gen Z lagi gitu. Makanya kami itu senang sebenarnya ngobrol sama ini, karena kita mencoba untuk ikut merasakan. Karena kami percaya ketika kita bisa berempati, bisa merasakan apa yang target market itu butuhkan, kita menghadirkan solusi, insya Allah bisa sustain seperti itu. Mas Gitu ya. Tapi tradisi tidak harus dihilangkan. Tradisi tetap ada. Jangan. Sebenarnya ya gitu-gitu sih, maksudnya kayaknya teman-teman juga jago riset ya, dia sering konsisten dalam melakukan riset gitu ya. Mas belajar sih dengan latar belakang yang tidak main-main sih menurutku ya, banker terus guru, tambang kan. Menurutku di semua tempat lah butuh riset lah, di semua tempat, bukan hanya di pasti F&B aja, kayak di bank, terus di tambang pun tetap ada riset-riset di bidangnya gitu ya.
Baik sih sebenarnya. Next project. Oh iya. Kita masuk ke segmen next project. Next project apa? Untuk kita download nih. Dan download ini. Episode 2 nih. Episode 2 nih. Ceritanya episode 2. Jadi episode 2 kita yang pertama itu mau berbenah Mas. Berbenah membangun ulang termasuk ini Mas sistem nanti yang dulu kan kita kemitraan itu ya. Jadi nanti kita tetap mau ekspansi Mas, kita nggak kapok untuk ekspansi tetap kita mau ekspansi, nggak hanya cuma di Banjar walaupun sekarang kita fokus di Banjar, nanti kedepannya kita akan ekspansi, cuman nanti ekspansinya itu kita bertahap Mas. Jadi misal nih di Banjar untuk pilot project sekarang di Banjar itu kita bikin satu dapur sentral. Oke. Satu dapur sentral, di situ nanti kita bikin cendolnya, dan bahan baku semua dari kita. Dan nanti misalkan di Banjar itu ada beberapa cabang. Jadi semua bahan baku didistribusi ke cabang-cabang Mitra. Mitra atau cabang-cabang itu didistribusi untuk bahan baku untuk memastikan kualitas produk itu yang keluar dari dapur sentral itu sudah sesuai SOP yang kami terapkan. Begitu juga harus informasi dari cabang-cabang itu masuk, termasuk ada komplainan, ada masukan atau ada apa. Nah, di cabang-cabang itu nggak hanya untuk jadi dapur sentral, tapi ada orang yang kemarin kan yang di kan controlling itu ya Mas. Jadi nanti kita ada orang yang benar-benar memang fokus untuk itu, QC. controlling, QC dan sebagainya. Oke. Kita tetap mau ekspansi. Kalau yang sekarang yang di Banjar kita sudah buka di Kerandegan. Di depan planet itu Mas. Planet. Distro planet sebenarnya. Terus dalam? Ya, Berry samping Berry. Dari Kelantan ini. Pak Planet. Oh iya. Planet Distro. Iya, sebelah utara. Betul. Iya, betul Mas. Terus yang kedua nanti yang etnik itu Mas. Etnik yang stasiun? Betul. Yang dulu etnik sekarang nanti ganti nama. Kosong sekarang ya? Iya, Rumah Makan Saya kami juga kolaborasi di sana. Oke. Jadi mungkin saya menambahkan tadi yang sampaikan adik saya untuk next project Dendawet yang episode 2 ini, Banjarnegara itu sebagai politik project kami. Di mana tadi yang sudah dijelaskan adik saya bahwa nanti ada dapur sentral. Jadi semua cabang itu produksinya di situ. Dan misalkan nanti kami tidak kapok, karena memang kami tidak kapok untuk ekspansi lagi ke luar kota, itu dengan sistem yang sama juga. Iya, jadi satu dapur sentral untuk berbagai cabang, handle satu kota. Harapannya seperti itu Mas. Di depan planet. Iya. Sama yang dulunya etik ya? Yang dunia ini sekarang namanya Sai itu, Rumah Makan Sai. Iya. Kalau Sai 1 kan yang udah ada di Perapatan Buntil, yang besok rencana dari Rabu itu opening. Iya. Sebelah mana Perapatan Buntil Mas? Berarti iya ya, situ. Kiri. Arah Telugi. Ya, arah Iya. ke belakang wetan. Oke, deretan sebelah itu kan ya. Iya, betul Mas, deretan sebelah itu. Nah, yang Sai 2 nanti di yang dulunya etnik. Iya. Berarti untuk episode 2 ini awal fokus di Banjar dulu ya. Fokus di Banjar, nanti itu sebagai politik projectnya. Ya, harapannya nanti kita ekspansi lagi. Ekspansi ke luar kota lagi. Saya ada tambahan untuk next project ini episode 2 cukup. Cukup. Mas Abbas apa? Udah. Bapak itu di situ jualan juga kan ya? Iya, Jualan juga, jadi nanti sambil juga di situ bakal ada produksi untuk bahan baku. Iya, betul. Produksi. Berarti yang apa sistemnya gimana? Kan saya masih bingung yang di rumah makan saya itu berarti gudangnya apa rumah makan saya atau gimana? Ya, kalau di rumah makan saya memang istilahnya kami kolaborasi di sana. Iya, kolaborasi.
Jadi masuk juga menu dendawat itu Di menunya rumah makan saya. Tapi misalkan sistem take away ya juga tetap kami layani juga itulah, tidak hanya buat ya itu enggak masalah. Kenapa? Ini sebenarnya kami maraton sih Mas, dalam artian kan di episode kedua ini awalnya itu kan kami ikut festival yang ada di Depo itu loh, festival kuliner. Nah, waktu akhir tahun itu kan, iya yang puncaknya di tanggal 1 pas tahun baru itu. Nah, kami ikut di sana, ternyata ya mungkin pelanggan kami yang khususnya di Banjar atau mungkin yang di luar Banjar pernah mencoba dendawat itu kayak nostalgia gitu loh. Oke. Nah, alhamdulillah respon pasar itu bagus saat itu. Masih oke lah ya. Iya, kami katakan oke, wong saat itu rata-rata Banyak yang rindu. penjualan kami itu lebih dari 100 gitu loh, per harinya 150 gitu loh. Akhirnya dari situ dendawat bukan di mana sih, banyak DM ke kami. Akhirnya sebenarnya kami maraton bahwa setelah buka di Depo, akhirnya kami memutuskan buka di depan Planet, terus kami bisa bekerja sama dengan rumah makan baru besok yang Sai, tapi tetap untuk episode kedua itu nanti ada dapur sentral sendiri Mas, yang memproduksi. Iya, yang produksi untuk dendawat itu sendiri. Itu mapan, berkembang, bisa settle di Banjar, kami ekspansi lagi. Terus seperti itu, harapannya seperti itu. ya. Iya. Bedanya dengan episode 1 berarti ini pembelajaran yang di episode 1 Iya, betul Mas. coba dirubah di sini ya. Iya. Terutama di strategi Dapur sentral. Sentral, marketing, semua terpusat. Iya. kalau ada beberapa inovasi juga dari bahan baku juga nggak? Tepungnya ditambahi Oh ya, nah hasilnya dong orang bisa di-record. Nah ini uang atau ada dulu. Oh ya, inovasi terbaru ada Mas sekarang. Oh menu-menu ya ada. Jadi kan sekarang tuh kemarin kita melihat Yang kemarin fenomena banyak banget tuh kopi ya Mas. Ya kan? Kopi yang dawat rasa kopi Mas? Iya, bisanya mas tahu jajal. es kopi susu dawet betul Mas. Saya dulu pernah nyoba iseng-iseng buat waktu kerja. Oh benar. Jadi dulu waktu saya kerja di kafe, Iya. kan di Jogja kan banyak penjual dawet ya. Iya. Banjar betulan dawet. Nah. Belilah waktu itu satu plastik itu 5.000 ya, ke tempat kerja. Buatlah espresso, one shot espresso. Oke. Saya tuang setengah. Rasanya malah enak. Iya. Iya itu. Cuman kebetulan kalau saya nggak bisa minum kopi susu. Oh, Berarti itu nggak bisa. Tadi mati kan? Mati aja mas. Ini masih gimana ini mas? Oh iya itu ya. Iya, karena Salah satunya ya. betul karena memang apa namanya kita melihat nih kan fenomena gitu kan karena Kopi. high kopi gitu kan kita tetap dawet gitu cuman kembali lagi kita adaptif dengan inovasi adaptif itu tadi kan wah ini kayaknya market kopi lagi naik nih gitu kan apa nih yang bisa dikawinkan antara kopi sama dawet gitu ternyata Mas sama iya kan nyoba terusan kita juga riset gitu masuk terusan kita juga ada beberapa menu si kopi itu memang nggak sebanyak kayak memang coffee shop ya cuman kita ada menu kopi Menu rasa kopi itu Karena emang di beberapa coffee shop untuk flavor kopi susu itu ada yang menambahkan santan biar ada gurih-gurih Jadi ketika pas minum itu lebih kayak rasa lebih rich lah di dalam mulut. Itu memang pas saya minum emang enak, cuman saya minum semua jenis kopi susu itu mual. iya Jadi iya nggak saya habiskan. Dan waktu itu saya sempat rekomendasiin ke bos saya waktu itu sama manajer, coba buat dawet, cuman kan agak ribet ya buat dawet. Iya, iya, Jadi, betul. mereka nggak mau. Saya tawarkan itu sebenarnya waktu pas di kafe. Nah, mereka nggak mau. Tapi emang itu emang enak banget sih. Itu kan itu bos bae kan ya daripada gawe kan sendoling. Karena kan misal tuku dawet wis dadi HPP satu mungkin HPP, dua Beda ya. rasa tiap hari nggak tentu sama. betul Karena mereka yang memang di kaki lima di pinggir jalan kan biasanya kurang menjaga konsistensi rasa. Nah, itulah yang kami ambil Mas. Keributan dawat itu justru yang kami ambil gitu. Nggak banyak yang mau terjun. Ya, itu tantangan itu yang kami ambil, apalagi Banjarnegara adalah
ya Dawet Ayu itu sudah menjadi identitas di kota kita itu Mas. Jadi harapannya itu, dan ya harapan kami untuk tadi ya dengan identitas yang sudah melekat, sudah kuat, kami bisa survive gitu dengan tradisi, inovasi dan adaptifnya seperti itu. Soalnya itu sih tadi penasaran karena kan ibaratnya dan dawetnya dirindukan, nek jadi rasanya jadi beda. Oh, nah ini kita ubah semua menu bahan baku kan jadi loh ini bukan yang saya rindukan ya. Rasanya tak bisa sama. Ini yang menu-menu kemarin beberapa dipertahankan Masih untuk episode 2. pasti betul. Iya, masih. Ada yang ada beberapa menu terbaru ya gitu. Iya. Jadi kalau nggak dipertahankan nanti rindunya nggak ketemu Mas. Ya, ketemu. Rindunya nggak ada. Tapi kayaknya jadi challenge tersendiri ya mengawinkan kopi dengan dawet ya. Iya. Karena kan nggak tahu ya, karena kopi kan cukup harganya cukup mahal ya. Nah itu gimana itu? Apakah masuk ke marketnya anak-anak Banjar? Gitu. Alhamdulillah sih gini ya, maksudnya untuk kopi susu dawet biranya apa? Rolas ya? 12. Ya sekitar Masih sesuai. jangkau ya? Masih Mas. Ya, masih jangkau 12.000. Kopi susu kita 10, terus kopi susu dawet 12. Masih Mas, kita alhamdulillah riset bahan baku juga, maksudnya ya kita enggak ini ya, maksudnya kalau kopi kita tetap pilihkan benar-benar kopi, bukan es. Kita kan banyak sekarang kan esen gitu kan ya, kita pakai kopi asli, cuman kita juga riset beberapa ini sih yang paling Berapa beans yang masuk cuman lah ya? betul bean yang paling masuk, tapi ya memang kita basicnya core-nya bukan di kopi. Yang penting kan itu standar masuk lah Mas, masuk untuk Explore dawetnya lebih dapat lah ya. nah ya betul. Iya, karena sekali. Betul. Itu kalau teman-teman kolaborasi sama pengrajin cendol, kolaborasi juga sama pengrajin Untuk yang episode 2 ini gimana? Mungkin ya memang jadi gini, kita di bisnis model canvas kami salah satu strateginya kita memang pengen berkolaborasi ya Mas ya. Merajut kebersamaan. Iya betul, kalau sama UMKM lokal bisa saling termasuk rangkul lah ya. iya betul. Yang ini kan warung sae gitu kan. Terus nanti misalkan bisa apa namanya menu, misalkan kita bikin satu menu khusus atau apa gitu. Tapi memang kita ada salah satu itu sih untuk planning ke depannya tetap pengen bareng-bareng. Mas ada tambahan? Ya kayak misal tadi kan ibaratnya kita agak menjadi latar belakang teman-teman untuk mencoba apa sih itu boba sing laris gitu. Kenapa minuman otentik kita? Kalau misalnya collab sama teman-teman dari produk-produk luar seperti boba, seperti Taindi gitu, sempat ada kepikiran ke situ nggak sih kayak Dawet boba loh. Atau sudah sempat riset tapi nggak masuk gitu. Atau sama ibaratnya kalau merek-merek yang luar-luar lah gitu ya. Collab sama KFC, McDonald. Sudah Mas, kita collab sama Nestle. Itu apa nama? Maksudnya ada menu topping Milo kan dari Nestle. Cuma belum resmi aja Mas. Oh iya. Iya, keren juga ya. Tetap sih kita tadi itu kan tradisi, inovasi dan adaptif. Selama tiga kata kunci itu kita masih jalankan, maksudnya kita pegang itu ya kita tetap terbuka, tapi tidak menghilangkan misalkan tradisinya, kita tetap inovasi, kita tetap adaptif. Selama masih masuk, masih masuk. Barangkali Taindi itu dicentong. Orang enak sih. Terus kebayang rasanya rasanya itu jelas. Dawet rasa rujak. Aneh man. Iya. Panganan campur karo wedang. Jadi komboran. Pak, kalau dari saya sih cukup ya, maksudnya untuk Dan Dawet cukup cukup terkesan lah dengan spirit perjuangan teman-teman Dan Dawet yang mencoba menaikkan minuman tradisional kita, tapi bukan yang tanda kutip ya, minuman tradisional ya. iya. Dawet itu kan tradisional. Wah, kalau bisa minuman tradisional biasanya alkohol gitu kan. Terang-terangan baik. Barangkali teman-teman di sana mau bertanya,
Oh, bertanya. Kita komen weh Siap. di podcast Maning. Launching kapan? Kapan launching? Kira-kira Mas? Untuk episode 2 ini. Karena kan udah sempat buka kan di beberapa titik. Ya, scene launching gitu, ya kan. Barangkali MC kita sana. Waduh, ternyata arahnya ke situ. Kalau yang Ke situ. dekat itu Ini Mas Abbas loh, ini Mas. kami launchingnya berarti itu Mas di rumah makan saya Yang di etnik. yang di Acara Bulu launchingnya Etik. bakal di situ rencana. Iya, karena kami bareng di situ sih, Barang kolaborasi di sekalian situ. buka yang di Iya. sana, saya terus sekalian Dendawat juga ikut launching. Iya, karena Dendawat meleproduksi di situ juga Mas. Kolaborasi. Kolaborasi itu tadi. Kolaborasi. Tapi kalau yang istilahnya grand opening yang tadi dapur sentral yang dari Dendawat itu sendiri itu next time nanti Mas. Next time. Iya, seperti itu Mas. Kolaborasi terus malam ini kolaborasi sama MC Nomaden channel kita ya. Oke, mantap. Ini mohon maaf sekali Mas ke teman-teman Dendawat datang ke MC Nomaden, suguhannya ala kadarnya ini Mas. Terima kasih. Dan Ala kadarnya lah ya. Selesai sama kopi dunia baik-baik saja. asik. Asik kata-kata hari ini berikan pemuda Jawa sebatang rokok dan segelas kopi makan kita akan guncang dunia. Jangan dunia. Ada yang disampaikan lagi barangkali Mas? Barangkali untuk teman-teman Gen Z, untuk teman-teman milenial dengan apa ya, produk yang signature, sesuatu yang signature dari daerahnya sendiri lah, bukan cuma Banjar aja, mungkin dari daerah lain juga. Ya. Biar punya semangat spirit yang sama gitu. Spirit yang sama lah. Oke, jadi sebenarnya tradisi kita itu kaya banget gitu kan. Bukan berarti kita nggak boleh ini ya, maksudnya Anti asing. anti asing, no. Kita nggak anti asing Mas. Anti asing ya. Nggak anti asing, tapi sebenarnya ketika kita mau apa ya, mau mencoba untuk apa ya, mencoba untuk membuka, maksudnya kan kayak minuman ini kan kayak udah mulai tertinggalkan gitu kan, Iya. membuka lagi lah gitu kan, kayak misalkan hal yang udah usang kita buka lagi gitu kan. Menurut kami masih sangat layak kok, masih sangat bisa bersaing ketika memang misalkan tadi dawet itu bisa diinovasikan masih ataupun makanan lokal yang lainnya, termasuk misalkan rendang juga ini kan bisa apapun lah, nggak hanya dawet ya, makanan tradisional Indonesia gitu. Ketika kita bisa lebih apa ya, membuka lagi gitu kan, kenangan bukan kenangan sih ya, kenangan membuka warisan gitu kan ya, kayaknya masih sangat layak banget buat kita nikmati dan kita meneruskan ke generasi berikutnya. Jangan sampai hilang, usang dan hilang. Sangat disayangkan sekali warisan dari pendahulu kita yang kaya akan rasa. Iya. Ini banget ya, apa namanya? Judulnya rasa yang dulu pernah ada. Nah, benar. Rasa yang dulu pernah ada malah anak cucu kita kurang ngerti. Nah, Yang sangat miris. Nah, itu yang menjadi salah satu spirit kami seperti itu Mas. Apalagi kembali lagi ya, tadi di Gen Z itu mungkin mau minum dawet aja itu gengsi gitu loh. Nah, contohnya sekarang misalkan nih yang lagi viral di Banjar itu kan mie gacoan. Sebenarnya kalau kita telusuri kan sebenarnya itu Indonesia banget sebenarnya apa yang dibutuhkan Mas. Cuma karena memang yang berat itu kan sebenarnya bagaimana kita menaikkan brand kita gitu loh, nama kita gitu loh. Nah, menurut saya mungkin apa yang dilakukan mie gacoan itu harapannya walaupun break the segment nih. Iya. Nah, yang kita angkat ya dari tradisi dawet itu sendiri, karena itu sudah menjadi minuman tradisional dalam tanda kutip ya Mas. Tadi identitas Banjar itu harapannya ya pekat zaman sampai kapanpun ya anak cucu cicit kita itu bisa tetap menikmati itu. Nah, bagaimana cara menikmatinya? Dengan
melestarikan tradisi, inovasi dan adaptif. Dan harapannya adalah kami mendawatkan Indonesia. Mendawatkan Indonesia, Mas. Seperti itu, Mas. Mas, ada tambahan? Closing statement. Kata-kata malam ini ya, kata-kata di suasana yang sangat syahdu banget. Gerimis-gerimis, masih gerimis-gerimis. Barangkali ada tambahan? Mas, cukup ya? Cukup ya, terima kasih banget. Terima kasih banget teman-teman dari Den Dawet. Sama-sama. Salam buat teman-teman yang lain barangkali Belum bisa join dan iya, belum join. Sebenarnya teman-teman lebih dari 4 ya, maksudnya timnya Ya, berempat ini, Mas. utamanya berempat. Tapi yang Utamanya. yang lain ada nggak? Maksudnya yang membantu di bidang lain. Sementara kita berempat, berempat betul. Berarti setengah HP ya. saudara Mudah-mudahan selalu solid ya. Terlalu solid, lancar terus. Bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada ke depan. Amin, Bisa tetap amin. yoi, survive karena Dawet adalah kebanggaan banyak. Banjarnegara. Kalau kawan base Ornana kita Alhamdulillah, Pak. khasnya, ya, maksudnya khasnya itu apa gitu kadang bahkan yang dewek nak ditakoni makanan khasnya Banjarnegara ki apa gitu Masih. Dawet kan minuman ya orang makanan ya Kan minum makanan bergizi. bisa dikunyah-kunyah juga ternyata. Sebaliknya Mas Nomaden juga, ya ini kan awal ya, belum lama ini. Ya, ini unik banget ya, harapannya juga bisa survive gitu Mas. Amin. Bisa survive, bisa sukses, kan seperti itulah, bareng-bareng Mas. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Itu banyak. Gitu ya. Jangan lupa mampir ke Den Dawet di Planet. BRI Keranjan. Iya, betul. pesen nang warung saya juga. Saya, iya. Apa itu di Grab atau bisa Siap. juga dipesan di ojek online. Iya. Kesayangan Anda. Di ojek online saya Anda ya wis. Siapa kami? Hah? Ini berojo UM Banjar ya. Ya, terima kasih banyak ya. ya. Iya. Aja ya. Ada yang Terima kasih. Terima kasih banyak. Antar Terima kasih banyak. banyak. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi di episode episode berikutnya. Oke.